pertempuran yang kedua, di mana pada pertempuran yang kedua ini pasukan Islam, pasukan muslimin yang berbeda jauh jumlahnya bisa dipukul mundur oleh orang-orang musyrikin. Di sini 70 orang syuhada yang berada di atas Jabal Rumah tidak tanpa kecuali pun semuanya syahid di jalan Allah. Tidak ada satupun yang tersisa, termasuk daripada pimpinan daripada pimpinan daripada pasukan pemanah, yaitu Abdullah bin Jubair. Para tamuullah yang berbahagia, bahwasanya perintah daripada Rasulullah SAW yang telah dilalaikan oleh para sahabat bisa dilihat langsung bagaimana tragisnya apabila kita tidak mengikuti anjuran daripada Rasulullah SAW. Jadi bahwasanya Bapak Ibu sekalian, apabila kita tidak taat pada perintah Allah, tidak taat pada perintah Rasulullah, jangan kita mengatakan ati Allah wa atiur Rasul, bahwasanya kita mengikuti Allah dan kita mengikuti Rasulnya, tapi kita jauh daripada hal-hal yang sesuai dengan ketentuan hukum-hukum syariah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwasanya kita sebagai orang muslimin, umat dari Rasulullah SAW, maka wajib kiranya kita mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah berdasarkan atas dasar wahyu. Para tamuullah yang berbahagia, bahwasanya kita sebagai seorang muslimin, taatnya kita kepada pimpinan, bahwasanya itu adalah termasuk dari juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya dan juga taat kepada ulil amri minkum, yang artinya kita harus taat kepada pemimpin-pemimpin muslim kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, Islam ini sudah mengajarkan kita dari hal-hal yang terkecil. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya bagaimana kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW memilih seorang imam dalam sholatnya. Rasulullah SAW memberikan kita panduan dalam memilih imam dalam sholat yang alim, yang a'maluhum. Carilah daripada imam sholat itu yang paling alim. Apabila kita menemukan dua orang alimnya sama, maka carilah siapa yang hafalan Al-Qur'annya paling banyak, yaitu yang absahuhum. Carilah yang bacaan Al-Qur'annya, ya carilah yang hafalan Al-Qur'annya paling banyak. Apabila dua syarat ini kita temukan, maka carilah syarat yang ketiga, yaitu awaluhum hijratan. Jadi siapakah orang yang paling awal bermukim di daerah tersebut. Dan yang keempat adalah, ini adalah termasuk dari senioritas, bahwasanya aktaruhum sinnan, bahwasanya Bapak Ibu sekalian, carilah orang yang lebih tua, yang dituakan, yang bisa menjadi imam. Tapi jangan dilihat tuanya saja, apakah dia seorang yang alim atau enggak. Jangan hanya dilihat tuanya saja, yang dilihat adalah bagaimana bacaan Al-Qur'annya, bagaimana daripada hafalan-hafalan Al-Qur'annya. Para tamuullah yang berbahagia, itu adalah sekilas tentang bagaimana kita memilih seorang pemimpin dalam sholat. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, jadi kita harus berhati-hati juga dalam memilih seorang pemimpin. Apalagi kita ini sekarang ini di Indonesia sudah banyak sekali pemimpin-pemimpin kita yang sudah terjerat dalam tindakan-tindakan kebatilan yang sudah banyak ditangkap oleh polisi-polisi. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah apabila kita memilih seorang pemimpin, selektiflah kita seperti Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana kita memilih seorang imam dalam sholat. Insya Allah sebentar lagi kita akan melewati masjid dengan dua kiblat atau masjid al-kiblatin. Di sini masjid ini
pernah Rasulullah SAW sholat 2 rakaat menghadap ke Palestina, menghadap ke Masjidil Aqsa. Dalam rakaat yang ketiganya beliau sholat menghadap ke Ka'bah. Jadi di sini panduannya, dalilnya bahwasanya Rasulullah SAW diperintahkan untuk kembali menghadap ke kiblat atau kembali ke menghadap ke Makkah Al-Mukarramah, yaitu surat Al-Baqarah. Fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satra. Jadi Bapak-bapak sekalian, bahwasanya Rasulullah SAW pernah dulu membuat satu perjanjian dengan orang Yahudi, di mana orang Yahudi ini meminta kepada Rasulullah untuk bisa mengubah arah kiblat Rasulullah dari Ka'bah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Yerusalem. Jadi dengan izin Allah, bahwasanya Rasulullah mengubah arah kiblatnya dari Ka'bah menuju ke arah Masjidil Aqsa. Jadi setelah sekian lama orang-orang Yahudi ditanya oleh Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sudah mengubah arah kiblatnya, bagaimana dengan janji-janji kalian? Jadi orang-orang Yahudi itu berkata, Yahudi dan Nasrani itu berkata, kenapa kami harus mengikuti ajaranmu ya Muhammad, sedangkan kamu sudah mengikuti apa yang kami minta? Ini adalah orang-orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak pernah mau mengikuti atau selalu ingkar janji terhadap perjanjian-perjanjian yang mereka buat. Bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana orang-orang Palestina di Gaza sana menderita karena orang-orang Yahudi dan Nasoro. Apalagi sekarang ini Yerusalem diakui sebagai ibu kota daripada orang-orang Israel. Dan sekarang ini derita daripada orang-orang Yahudi itu, derita daripada orang-orang Gaza, saudara-saudara kita di Gaza bertambah karena blokade daripada orang-orang Yahudi. Pintu keluar daripada orang Gaza ini ada 7 buah Bapak Ibu sekalian, di mana 7 buah akses keluar daripada orang-orang Gaza ini, 6 diantaranya dikuasai oleh orang-orang Israel, berada di bawah kekuasaan wilayah Israel. Satu yang tidak termasuk dalam wilayah Israel adalah perbatasan Rafah, yaitu Gaza antara Mesir. Dan ini pula karena kerasnya Amerika terhadap pemerintahan Mesir, sehingga perbatasan Rafah ini tidak pernah bisa dibuka untuk akses daripada orang-orang Gaza. Pertama Allah yang berbahagia di Rahman rahimakumullah, bahwasanya kita yakin dan yakinnya bahwasanya dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, di sini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat 1 sampai, karena pada hari Kamis paginya kita juga akan melaksanakan umroh sunnah dari Masjid Al-Ja'ranah. Di depan kita ini Bapak Ibu sekalian, sebelah kanan depan ini adalah Masjid Kiblatin atau masjid dengan 2 kiblat. Kita tidak berhenti di sini. Kita nggak berhenti di sini Bapak Ibu sekalian, kita hanya melihat dari atas bis. Masjid dengan 2 menara ini adalah Masjid Kiblatin, di mana di sini Rasulullah pernah sholat asar dengan melaksanakan sholat asar 2 rakaat menghadap ke arah Masjidil Aqsa, sedangkan 2 rakaat diubah mengarah kepada Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah yang sebelah kanan kita Bapak Ibu sekalian. Arah Masjidil Aqsa. Pertama Allah yang berbahagia, mudah-mudahan insyaallah besok ini perjalanan kita mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selama keberadaan kita di tanah suci ini
Marilah kita banyak-banyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita banyak-banyak membaca istighfar dan juga banyak-banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya di sini Bapak Ibu sekalian, kita juga membiasakan lisan kita dengan kalimat-kalimat yang tabi, kalimat-kalimat yang baik, bahwasanya lisan kita ini tidak pernah lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu bukan hanya Anda setelah selesai sholat, Anda bisa zikir sambil jalan, silahkan. Ada zikir sebelum tidur, ada zikir di sore hari, ada zikir di siang hari, dan ada juga zikir di saat kita dalam melakukan perjalanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, zikir itu bukan hanya kita lakukan kita setelah sholat fardu, tapi zikir ini bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Zikir ini adalah ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya di yaumul qiyamah lisan kita besok akan menjadi saksi, anggota tubuh kita yang lain akan menjadi saksi dengan bagaimana lisan kita pergunakan, kemana langkah kaki kita pergunakan. Insya Allah semuanya ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mudah-mudahan doa kita selama kita berada di tanah suci ini, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita banyak berdoa di tempat suci ini. Mudah-mudahan ini adalah bukan ziarah kita yang terakhir. Insya Allah akan masih ada ziarah-ziarah kita yang berikutnya. Insya Allah Allah akan mempermudah ziarah kita, langkah kaki daripada saudara-saudara kita yang belum diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi duyuf Rahman di Makkah Al-Mukarramah atau di Madinah Al-Munawwarah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita banyak berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah kita untuk kita bisa menjadi tamunya Allah di tempat yang mulia ini, di Madinah dan di Makkah Al-Mukarramah. Insyaallah sekali lagi kita akan melewati Masjid 7. Masjid 7 ini atau Masjid Sabah Masjid dulunya terjadi perang kandak atau perang parit, di mana parit ini dibikin atas usulan salah seorang daripada sahabat Rasulullah, sahabat muda, yaitu Salman Al-Farisi. Perang kandak ini Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat dengan jelas dalam surat Al-Ahzab. Ahzab ini adalah gabungan, artinya gabungan, di mana Bapak Ibu sekalian di sini orang-orang musyrikin Yahudi dan Nasoro dan juga musyrikin Mekah dan Madinah bergabung menjadi satu sehingga disebut dengan Ahzab. Ahzab ini kalau kita lihat dari katanya adalah artinya penggabungan. Bahwasanya di sini orang-orang kafir Makkah dan Madinah, Yahudi dan Nasara dan orang musyrikin bergabung menjadi satu untuk mengepung daripada orang-orang muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan usul daripada Salman Al-Farisi dibuatlah satu kali mengelilingi daripada Madinah, kota Madinah ini, sehingga orang-orang musyrikin yang mengepung daripada orang-orang muslimin tidak bisa menyentuh daripada orang-orang muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga datang bantuan Allah Subhanahu wa taala mengirim seperti
angin yang keras ya, seperti angin debu, sehingga orang-orang musyrikin ini berlari kocar-kacir. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hidayah kepada Khalid bin Walid. Beliau memeluk agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah perang Khandaq. Pertama Allah, inilah masjid di depan kita ini adalah Masjid Khandaq. Sedangkan masjid kecil di atas di bawah gunung ini adalah Masjid Al-Fat, di mana masjid ini dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tempat beliau mengawasi daripada para sahabat yang menggali parit untuk pertahanan atau benteng pertahanan. Dikatakan dengan nama Masjid 7 atau Masjid Sawah Musajil karena di sini dulu ada 7 buah masjid yang sebenarnya bukan masjid, itu adalah pos penjagaan. Jadi pos penjagaan ini juga dipergunakan untuk tempat sholat, sehingga disebut dengan nama Masjid 7. Tapi sekarang sudah dirusak semua, tinggal hanya satu, yaitu Masjid Al-Fat. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian bahwasanya insya Allah besok pagi hari terakhir kita berada di Tanah Suci Madinah Al-Munawwarah. Saya harapkan tas-tasnya sudah berada di depan kamar masing-masing jam 10 pagi. Setelah itu Anda mandi ihram dan memakai pakaian ihram, langsung menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat duhur dan sholat asar. Sholat duhur kita mengikuti imam 4 rakaat dan sholat asar kita sholat 2 rakaat di qashar di jamaah takbir. Dan insya Allah nanti sore silahkan yang mau mengikuti manasik, kita berkumpul setelah selesai sholat asar di tempat makam di tempat makan kita di Hotel Royal Makarim. Pertama Allah yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah dan hilang, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa barang-barang bawaannya, belanjaannya. Nanti malam bisa di packing yang rapi. Jadi